Anyhow, thank you for coming. Ini adalah hal yang luar biasa. Nah, di sesi saya ini, saya ingin membahas tentang sesuatu yang saya kira penting. Ya, saya anggap ini sebagai sesuatu yang penting. Saya punya judul sebenarnya adalah ketika cara berpikir menghalangi eklesia. Ketika cara berpikir, ketika paradigm kita itu menghalangi tubuh Kristus. Ini adalah hal mungkin yang paling mendasar yang akan kita bahas. So kita akan membahas tentang 3 kata yang agak penting buat kita. Yang pertama paradigm, yang kedua paradigma, yang pertama. Yang kedua kita akan membahas apa yang kita sebut dengan istilah ini nih. Lensa atau perspektif, perception, ataupun kata yang berikutnya adalah filter. Filter kita. Nah, di dalam Alkitab, kalau saudara menemukan kata eklesia, kalau kita mempelajari kata eklesia pertama muncul di mana? Dalam ilmu hermeneutik tradisional yang dilahirkan oleh orang-orang Amerika, ada yang namanya disebut dengan hermeneutics, yang disebut dengan the law of first mention. Jadi kalau kita berbicara tentang hal tersebut, maka konteks eklesia pertama berdiri atau muncul yang mengatakannya itu Yesus. Dan cuma Yesus yang mengatakannya. Di seluruh Injil itu cuma ditulis di kitab Matius. Which is Matius 16 ayatnya yang ke-18. Kalau saudara baca kisahnya, itu adalah sebuah kisah yang paling menurut saya paling dramatis dari seluruh perjalanan Yesus adalah pasal 16 ini. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-20. Sebab di situ Yesus mulai mempertanyakan murid-muridnya. Jadi ini adalah sebuah, saya sebut sebagai personal encounter antara Yesus dan murid-muridnya. Apa yang terjadi di situ? Yesus mengatakan atau menanyakan kepada mereka sebuah pertanyaan yang luar biasa, yang belum pernah orang tanyakan. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang. Tapi kalau saudara adalah orang-orang dari pergerakan kita, saudara sudah tahu anak manusia bercerita tentang apa. Kita bahkan mengambil tema itu sebagai tema Natal kita tahun yang lalu. Bukan tahun yang sebelumnya, tahun 2024. Anak manusia. Arti anak manusia nggak ada yang lain terhubung kepada Daniel pasal 7. Anak manusia adalah raja yang diberi kekuasaan yang kekal selama-lamanya atas semuanya. Kira-kira begitulah. Jadi waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah anak manusia? Murid-muridnya menjawab dengan jawaban ChatGPT. Maksudnya itu adalah pandangan paling populer pada zaman itu. Dia jawabnya apa? Dia bilang jawabannya adalah ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kemudian Yesus membalikkan pertanyaannya, kemudian berkata, kalau begitu, ayatnya yang ke-15, pertanyaan Yesus jadi berbunyi seperti apa? Ayat yang ke-15, coba. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Tiba-tiba Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, hei Petrus, bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tapi Bapa di sorga. Berarti yang kau sampaikan itu adalah merupakan fresh revelation dari Bapa. Disampaikan lewat kamu bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Untuk pertama kali di sepanjang sejarah, Yesus mengakui bahwa dia Mesias. Dari mana saya tahu bahwa dia mengaku bahwa dia Mesias? Ayat 20 kasih tahu buat kita. Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan beritahu orang lain bahwa dia adalah, tapi berarti dia berkata dia Mesias, tapi jangan kasih tahu. Kira-kira gitu. Kalau dalam masa Makassarnya, jangan kau bilang-bilang, nah saya Mesias. Berarti dia mengakui bahwa dia adalah Mesias. Jelas dia adalah Mesias. Dan kalau dia adalah Mesias, dalam konsep orang Yahudi jelas. Saya tidak punya waktu menjelaskannya, memang sangat panjang. Tapi dalam konsep Yahudi, Mesias adalah Allah. Mesias Elohim itu. Mesias juga adalah raja, segala raja. Mesias juga adalah Allah perjanjian yang memerintah atas dunia ini. Selesai, titik. Jadi Yesus berkata bahwa dia adalah
Mesias, dia adalah Raja. Selesai. Waktu dia bicara itu, kemudian kita tentu tahu. Kita kembali ke ayat yang ke-16, which is kata itu muncul. Waktu Petrus berkata, katanya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17, benar ya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, nah ini dia ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. The first time kata ini muncul. Ecclesia. Bukan Kirche, bukan Kerk. Bukan igreja, bukan gereja, bukan church, ecclesia. Bilang lu ecclesia. Nah, ini. Dan dia berkata begini, aku akan membangun eklesiaku. Berarti siapa yang akan membangun eklesia? Yesus, bukan kita. Jangan coba-coba kita tidak membangun eklesia. Yesus yang bangun eklesia. Tapi dia memberikan jemaatku. Dan ini sayang, disinilah masalahnya. Saya sudah mengusulkan, saya sudah beritahu kepada orang-orang di LAI kalau boleh. Tambahlah kata gerbang di alam maut itu. Karena memang konotasinya adalah gerbang alam maut apa? Tidak akan apa? Kok sudah pindah ke 8:19? Jangan dulu, terlalu cepat Pak. Ya, itu. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata alam maut terjemahan aslinya harusnya adalah gerbang alam maut. Mengapa kata gerbang menjadi hal yang penting? Di sini yang orang sama sekali tidak mengerti, posisi eklesia yang paling strategis ada di gerbang. Sebab kalau saudara menuduh bahwa eklesia ingin membangun negara baru, you wrong. Kita tidak mendirikan negara baru. Saudara pikir, ini Jonathan buat eklesia karena dia mau dirikan partai. You wrong, kita tidak buat partai. Tidak ada partai namanya eklesia. Siapa tahu nanti kalau ada perkembangannya mungkin. Ya. Tapi enggak, kita bukan itu tujuan kita. Enggak ada urusannya. Ini bukan isu politik. Ini bukan isu menggantikan pemerintahan. Dengarkan pemerintah Indonesia, eklesia tidak akan menggantikan pemerintah Indonesia. Ini tidak perlu buat tim bayangan kan? Mengapa? Sebab eklesia punya daerah permainan adalah di gerbang. Gerbang, bilang gerbang. Sebab eklesia adalah gerbang dari kerajaan Allah, gerbang alam maut tidak dapat menguasainya. Sebab berbicara gerbang itulah, kita akan membahas gerbang tentu sebentar. Berbicara gerbang itu adalah berbicara posisi strategis kekuasaan untuk membuat keputusan publik, untuk membuat apalagi keputusan kebudayaan, untuk membuat pola tingkah laku, undang-undang, semuanya diputuskan di gerbang. Kalau gerbang tidak dikuasai, tidak ada pemerintahan. Nah, sekarang saya akan berhenti di sini untuk mengatakan kepada saudara. Eklesia ada untuk memerintah. Sebab untuk itulah Yesus mati untuk saudara. Saudara pasti lihat saya, oh my God. Tapi begitulah karena Yesus datang menebus manusia, tidak pernah tercatat dia menebus kita untuk membawa kita ke sorga. Dia datang ke dunia ini untuk membawa sorga datang ke bumi. Jadi arahnya sudah beda. Jadi itu yang saya bilang, makanya paradigm kita, kalau kita tidak ganti paradigm kita dari sekarang, kita akan menemukan masalah besar di dalam hal-hal yang Tuhan bakal kerjakan lewat kehidupan gerejanya. Makanya saya bilang, ketika eklesia dan cara berpikirnya menjadi penghambat Tuhan bergerak, oh itu masalah. Karena kita mesti tahu dulu, apakah identitas eklesia? Kita mulai. Identitas eklesia ini bukan identitas yang baru ditemukan di perjanjian baru. Karena memang manusia pada dasarnya telah diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi Yesus itu datang itu sebenarnya tidak berurusan dengan wishy-washy, hanya segelintir orang yang ada di perjanjian lama. Dia kembali pada penciptaan manusia yang pertama. Dia pulihkan manusia pada otoritas yang hilang dari manusia ketika kejatuhan datang. Makanya bilang dulu paradigma. Paradigma Alkitab itu menurut T.S. Eliot terbagi atas 4 bahagian besar. Saya bilang sekarang T.S. Eliot. Kan saya bilang Jonathan Patiasina kan.
Oke, yang pertama penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan, yang ketiga adalah penebusan, yang keempat adalah kemuliaan. Beberapa menulisnya sebagai kata yang disebut dengan ya pencapaian terakhir lah, istilah mereka menggunakan consummation bahasa Inggrisnya. Tapi yang tepat adalah bilang dulu penciptaan. Nah, beberapa teologi yang kita anut sekarang selalu melihat teologi dari kejatuhan. Itu masalah paling besar. Padahal Alkitab memulai dengan ada penciptaan. Berarti ada saat di mana manusia belum jatuh. Di mana saat itu Tuhan memberikan hampir semua janjinya dan klimaks dari apa yang dia ingin capai di dunia ini. Tapi ada teologi yang selalu memandang kejatuhan. Jadi kejatuhan adalah merupakan poin awal untuk berpikir. Kalau ini terjadi terus menerus, saudara akan menjadi manusia yang jatuh bangun. Bilang lu jatuh bangun. Jadi ada titik di mana Tuhan menjadikan manusia belum jatuh. Di mana itu terdapat Kejadian 1 dan Kejadian 2. Jelas ditulis dalam apa yang ditulis di Alkitab. Yang pertama, disitulah Tuhan memberitahukan kepada kita secara jelas. Saya harus katakan pada saudara, haleluya COVID terjadi. 2 tahun itu saya re-educate diri saya untuk menemukan beberapa hal yang susah saya temukan kalau saya cuma pontar-pantir pelayanan, baca buku, enggak. Dalam 2 tahun itu kemudian saya menemukan bahwa ternyata memang benar. Tujuan Tuhan menjadikan manusia adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah manusia memerintah. Itu tujuan Allah. Bilang lu, tujuan Allah jadikan manusia adalah dalam keserupaan dengan Allah, manusia memerintah. Keserupaan, memerintah. Keserupaan, memerintah. Hanya keserupaan saja, hanya separuh. Hanya pemerintahan saja tanpa keserupaan, manipulasi. Jadi kita seharusnya mengambil kedua-duanya. Tapi eklesia, dan saya harus mengakui, saya sudah minta ampun kepada murid-murid yang saya latih dalam waktu 20 tahun terakhir ini. Kita terlalu banyak masuk ke keserupaan, kurang pemerintahan. Bahkan tidak pernah membahas pemerintahan. Keserupaan terus. Kita sudah jadi separuh hidup kita. Sudah kayak monk. Petapa-petapa, biarawan gitu. Kita kayak rohani sekali. Kita nilai kehidupan seolah-olah semakin rohani semakin bagus. Semakin pious semakin bagus. Semakin saleh semakin bagus. Mungkin. Tapi Tuhan tidak menciptakan Anda hanya untuk menjadi saleh. Saleh kan artinya apa? Saleh itu adalah keserupaan. Saleh itu likeness. Ya. Saleh itu kita sebut dalam istilah itu kan ibadah. Ibadah kan kesalehan toh. Eusebes itu, Eusebia itu artinya saleh. Ya jangan saudara pikir saleh itu saleh bahang, saleh rustamunaf, bukan. Saleh ini, makanya kata saleh paling susah diterjemahkan. Di Makassar susah, nama saleh paling baik di Makassar. Ya, saya punya guru namanya Saleh, bekas kiper PSM, Saleh Bahang namanya. Guru olahraga aku dulu kesiang. Kita berpikir itu cuma sebuah nama biasa, enggak. Kesalehan itu artinya keserupaan. Berasal dari bahasa Eusebes yang artinya godliness. Godliness itu bahasa Inggrisnya adalah like God. Seperti Tuhan. Nah sekarang, kalau kita kemudian sudah memahami isu ini bahwa Tuhan mau kita bukan cuma sekedar punya keserupaan, tetapi apa? Pemerintahan. Jadi kemudian karena kita, maafkan saya pakai bahasa ini. Maafkan bahasanya. Kita abaikan pemerintahan, kita cuma ambil keserupaan, makanya kita mengukur seluruh perjalanan kehidupan kita dari sisi karakter saja. Kurang membahas pemerintahan. Padahal pemerintahan sebelum kejatuhan adalah pemerintahan Allah yang berbeda dengan pemerintahannya Hitler. Yang berbeda dengan pemerintahan raja siapapun di dunia ini. Bahkan Daud pun yang disebut raja contoh. Berbeda dengan Allah yang memerintah dengan adil, benar. Memerintah dengan semua kekuasaan. Tapi untuk kemaslahatan ciptaannya. Bayangkan. Tuhan kita tidak menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan. Makanya ditulis di Alkitab. Mazmur 97, 98, 99. Kalau Tuhan jadi raja. Sungai-sungai bersorak-sorai karena Tuhan kalau jadi raja. Waduh,
keadilan dinyatakan, kebenaran dinyatakan, kebaikannya dinyatakan. Bahkan kalau Tuhan jadi hakim, karena konsep Yahudi, raja itu menghakimi. Raja itu hakim. Jadi kalau dia berkata dia jadi hakim, orang senang. Kalau Tuhan jadi hakim, para penjahat berkata puji Tuhan. Kita ini penjahat semua kan enggak ya? Karena Tuhan punya cara penghakiman adalah penghakiman yang restoratif. Dia menanggung bagi kita. Dia tahu, oh kamu salah ya, kamu penjahat ya. Oke, saya tanggung dosamu, saya bebaskan kamu. Itu caranya Tuhan. Bagaimana lagi orang kalau Tuhan memerintah orang tidak senang. Tuhan kita adalah Tuhan yang memerintah dengan benevolence. Itu bahasa Inggrisnya apa terjemahan Indonesia benevolence? Saya tidak menemukan terjemahan yang tepat. Kira-kira semua karakter yang bagus ada di dalamnya. Kira-kira begitulah. The best character ever. Nah, masalahnya adalah di sini. Kita mengabaikan. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara. Dosa itu adalah bentuk pengabaian. Dan gereja masa kini memiliki 3 pengabaian yang besar. Yang pertama adalah gereja mengabaikan apa? Identitasnya. Ya, gereja harus ada di pintu gerbang. Gereja sekarang bermain agama. Identitas terbalik. Yang kedua, gereja mengabaikan apa? Gereja mengabaikan mandat. Sebab mandat penciptaan, mandat budaya dan mandat kerajaan itu sama mandatnya. Mandatnya adalah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka memerintah, supaya mereka berkuasa. Pengabaian mandat. Dan yang ketiga adalah gereja mengabaikan kepercayaan, abilitas yang Tuhan taruh di dalam gereja. Kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk berbuah, kemampuan untuk memenuhi bumi. Gereja abaikan hal tersebut. Dan gereja sibuk bermain agama hanya pada sektor moralitas manusia. Hello? Gereja lebih daripada urus moral. Gereja lebih daripada itu. Gereja sedang mengurus kehendak Allah terlaksana di bumi ini. It is beyond your morality. Come on. Sekalipun kita harus benar-benar baik. Sebab begini, penebusan, nah ini dia. Dalam buku How God Became King, N.T. Wright berkata begini, kita itu lompat semua cerita Injil hanya untuk berkata Yesus lahir, kemudian dia mati di salib, kemudian dia naik ke sorga. Dia menebus kita dari dosa kita. Terus apa yang kita alami? Dia adalah penebus dosa. Dia adalah apa itu? Satu pribadi, guru yang baik, pengajar yang hebat, juru selamat yang hebat. Saya tidak suka kata juru selamat. Saya kata juru itu tukang sebenarnya. Juru kunci artinya tukang kunci. Atau kalau yang lain kata juru kunci jadi yang paling belakang. Jadi kalau di urutan juru kunci, Indonesia menjadi juru kunci. Itu berarti dia kalau dalam urutan paling bawah. Karena kenapa? Juru kunci dibilang paling bawah. Karena dia paling belakang pulangnya. Semua sudah pulang, ada yang kunci pintu. Namanya juru kunci. Juru rawat. Yang rawat-rawat, dia tukang rawat-rawat. Sebutlah semua kata juru. Itu bahasa Indonesia memang agak lemah untuk mengatakan dia adalah juru selamat. Jadi dia tukang selamat. Dengan tukang, Anda tidak perlu komitmen. Anda bayar aja dia kerjakan. Tapi Yesus itu Savior. Ya, Savior itu bukan juru. Dia bukan tukang. Savior is God. Savior adalah pribadi yang paling tinggi. Dalam konsep orang Yahudi, Savior itu adalah Allah sendiri. Aku sendiri juru selamat. Tidak ada Allah lain. Ya kan? Yesaya 43 ayat yang ke-11. Nah, kalau kita lihat prinsip ini kita menemukan bahwa ada pengabaian. Dan menurut saya pengabaian itu adalah hal yang terbesar. Makanya pernah dengar statement ini enggak? Oke, sudah siap? Saya tahu beberapa dosen berkata, ini dia lagi ngomong apa ini? Karena ini tidak pernah Anda dengar kan? Maaf, ini tidak pernah dikhotbahkan sebenarnya memang ini. Misalnya, saya katakan hal ini pada saudara. Bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa bukan karena apa yang diperbuatnya, tetapi apa yang tidak diperbuatnya. Itu namanya pengabaian. Betul enggak? Yang makan buah siapa? Hawa.
Adam bikin apa? Dia mengabaikan, itu namanya. Dia mengabaikan tanggung jawab. Dia mengabaikan apa itu? The reason why he was created. Dia tidak menjaga. Sebab prinsip utamanya, karena konsep dari makan buah itu sudah ada di taman. Kita tidak bisa membahas makan buah, menyambungkannya ke Kejadian 1. Sebab makan buah itu sudah di taman, betul kan? Berarti konsep taman itu yang kamu mesti ambil. Apa tujuan Tuhan taruh Adam di dalam taman? Apa tujuannya? Kejadian 2 ayat yang ke-15 berkata, lalu Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden supaya mereka apa? Mengusahakan dan kemudian apa? Memelihara. Terjemahan yang tepat adalah dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah abad, yang kedua adalah samar. Abad adalah Levitical service to God, berarti semua bentuk pekerjaan adalah pelayanan keimamatan bagi Tuhan. Tapi yang kedua adalah samar. Samar itu menjaga. Kata samar itu berurusan dengan pintu gerbang dan tembok. Ya. Pernah baca Yesaya 62? Katakanlah pada samar. Katakanlah pada orang yang berdiri di pintu gerbang. Mereka yang lihat dari jauh. Jadi jelas. Tugas Adam adalah apa? Menjaga pintu gerbang. Nanti kalau kita bahas lebih panjang, tapi kan saya cuma cepat kan, saya tidak boleh lama. Saya dimarah panitia, dikasih ingat, jangan coba-coba lama Bang Jo. 45 menit je, yang lain 50, kok 45, ya baiklah. Jadi kita sudah lihat bahwa Adam tidak melakukan hal tersebut. Jadi dosanya Adam apa? Hawa ngobrol sama ular. Nah ini yang saya maksudkan. Sebenarnya kalau kita baca, kepada Adam pertama itu diberi kemampuan untuk identifikasi. Bilang dulu, identifikasi. He has the ability to identify anything in the garden. Jadi dia yang putuskan. Misalnya dia bilang ini, kuda. Ya kuda menjadi seperti kuda sekarang dengan semua ekosistemnya, itu karena Adam mengatakannya. Dia bilang misalnya buaya. Buaya jadi seperti yang itu. Dia bilang misalnya ayam jadi seperti itu. Dia punya kemampuan itu, tapi sekarang tiba-tiba muncul sesuatu yang agak aneh. Tiba-tiba ada yang namanya ular. Kenapa dia tidak melihat, kayaknya ini bukan yang saya deteksi dari awal nih ular yang model ini. Ular yang bicara kayak begini agak beda. Dan dia bicara baik-baik dengan istri saya. Bilang dulu, pembiaran adalah musuh terbesar. Tahu kata lain daripada pembiaran? Pengabaian. Pengabaian. Dosa gereja masa kini itu pengabaian. Kita sibuk urus moral yang sudah Yesus selesaikan. Tapi kita gagal untuk mengerjakan tugas mandat yang Tuhan berikan buat kita. Mandat kerajaan tidak pernah terjadi. Namanya mandat pemerintahan. Sekali lagi, kalau keserupaan kita sudah majoring. Di pemuritan kita ajar orang keserupaan, kita ajar integritas, kita ajar semuanya. Tapi mengajar pemerintahan. Pernah kita ajar pemerintahan? Pernah bapak-bapak diajarkan pemerintahan? Tebak mereka bilang apa? Subversif. Tebak mereka bilang apa? Pemerintahan? Enggak. Padahal itu identitas kita. Memerintah adalah identitas gereja. Sudah lihat lagi saya, oh my God. Bahayanya nih Bapak. Nah ini pengajaran Alkitab buat kita. Dan pemerintahan Yesus tujuannya adalah kesejahteraan. Kita tidak berjuang untuk tujuan kekuasaan, bukan. Kita berjuang untuk tujuan kesejahteraan. Kesejahteraan manusia, kesejahteraan orang di sekitar kita, kesejahteraan kota kita, kesejahteraan orang-orang yang ada di bawah pelayanan kita. Kesejahteraan adalah hal yang utama. Misalnya, saya beritahukan kata ini. Tuhan kita itu sebenarnya dia pegang semua kendali kekuasaan. Jadi waktu Montesquieu berpikir bahwa dia mau bikin yang namanya trias politika. Siapa pernah tahu trias politika? Yang ahli-ahli sarjana-sarjana politik kita bisa ngobrol sampai besok pagi tentang trias politika. Montesquieu itu sebenarnya ambil dari Alkitab. Coba kita baca ayatnya. Yesaya 33 ayat 22. Dan kita akan lihat konsep tujuan dari pemerintahan Allah. Coba kita lihat dulu.
Coba kita baca dulu. Nah. Sebab Tuhan ialah apa? Hakim kita. Yudikatif. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Legislatif. Tuhan ialah raja kita. Eksekutif. Kemudian kata ini yang dipakai. Dia akan menyelamatkan kita. Stop dulu. Itu masalahnya. Kita setelah abad yang ke-16. Kita berpikir keselamatan itu masuk surga. Itu masalahnya. Kata keselamatan dalam konsep Yahudi bukan masuk surga. Hidup dalam kesejahteraan seperti yang dijanjikan Allah. Itu. Kata keselamatan di perjanjian lama tidak ada masuk surga, enggak ada. Kata keselamatan di perjanjian lama konsepnya adalah hidup dalam kesejahteraan. Saudara lihat saya? Jadi maksudnya definisi kita itu baru muncul abad ke-16. William Tyndale yang bikin definisi itu. Tuh, saudara berkata, masa sih? Oh iya, telisik sejarah lah. Kita tidak bercanda mengatakan hal ini. Kita berani duduk dan berbicara secara akademis ataupun secara teologis. Kita berani berbicara karena memang ini fakta yang benar. Berarti betapa jauhnya kita telah melenceng dari apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan menginginkan pemerintahannya adalah pemerintahan yang menyelamatkan. Pemerintahan yang sifatnya adalah apa? Mensejahterakan. Oke, sekarang saya maju sedikit dulu untuk kita sekalian. Hanya untuk memberitahukan ini buat kita sekalian. Ketika eklesia kemudian tidak memerintah, itu apa yang terjadi? Lawan dari kerajaan Allah akan melakukannya. Ya. Ketika gerbang tidak ada yang jaga, tebak siapa yang akan ada di situ? Musuhmu akan ada di situ. Jangan berdoa syafaat untuk Tuhan tolong kotamu kalau kamu tidak pernah menyerahkan dirimu untuk berdiri di pintu gerbang. Tebak ini prinsipnya. Kalau Anda menginginkan perubahan, tapi Anda tidak mau terlibat, itu namanya pengkhianatan pada perubahan. Pengabaian sudah terlalu banyak gereja kerjakan, sehingga yang terjadi adalah dunia menjadi seperti sekarang ini. Sistem dunia telah menguasai kita. Kan saya tanya pada saudara, mau rubah kemiskinan pakai apa? Kasih uang? Enggak. Itu sistemik tuh kemiskinan. Dia tidak bisa dihadapi dengan hanya beri uang. Anda harus merubah sistem kehidupannya. Oh ya. Sistem pemerintahan yang korup. Itu sistemik. Bukan cuma ganti orang. Ganti presiden 100 pun, kalau Anda tidak ganti sistem yang berlaku di dalamnya, tetap korupsi. Sudah pikir siapa? Mau taruh orang Kristen di situ? Udah ada buktinya. Orang Kristen punya fraksi masuk, tetap korupsi juga, mabok duit juga. Kenapa? Sistemik kamu tidak bisa kalahkan dengan cuma sekedar pemikiran di mimbar dan berkhotbah serta berkoar-koar. Anda harus rubah dengan sistem yang baru. Kalau sistem, harus ganti sistem. Dan sudah pikir perjuangan kekristenan cuma berdoa? Saya percaya doa, tapi saya percaya doa kerajaan. Ya kita bisa mendiskusikannya. Ya tentu tadi di pertemuan 2 hari dengan hamba-hamba Tuhan dari Regional 2, mungkin mereka udah strom kepalanya. Mungkin mereka berkata, Pak Jonathan mungkin sudah menyesatkan kita 2 hari ini. Karena memang seringkali kita begitu agama dalam pendekatan kita. Karena tidak mumpuni. Dengan cepat, saya beritahu pada saudara. Paradigma itu apa? Perception itu apa? Filter itu apa? Itu adalah kacamata yang kita pakai untuk melihat apapun. It's the way we see things. Hal-hal ini yang perlu diubah saat sekarang ini. Bukan yang lain. Saudara tidak usah khawatir, saya akan kasih ke panitia supaya panitia beritahu pada saudara atau kasih pada saudara PowerPoint yang sudah saya buat tapi setelah dicek terlalu kecil untuk ditaruh di depan. Jadi dia akan membentuk kita
cara membaca Alkitab, cara menilai keberhasilan, cara membangun kehidupan, membangun pelayanan, cara pendekatan, semuanya bergantung pada filter yang Anda pakai. Filter tidak selalu salah, tapi kalau filter tidak diperiksa dari waktu ke waktu, siapa tahu filtermu sudah salah. Betul kan? Sebab apa yang kita pikir biasa bisa berubah menjadi penyembahan berhala. Contoh Nehustan. Waktu Musa naikkan patung berhala ular itu, orang mesti lihat supaya sembuh. Yang dipakut ular sembuh. Tapi Nehustan di zaman Yosia itu adalah apa? Berhala. Yang oleh Uzia disuruh bantai, disuruh hancurkan. Bayangkan apa yang tadinya merupakan apa? Kehendak Tuhan. Tiba-tiba beberapa ratus tahun kemudian dia telah menjadi apa? Berhala. So we need to be careful. Perkembangan pemikiran bisa merubah semuanya itu. Orang Farisi hafal Taurat. Orang Farisi tahu janji Tuhan. Orang Farisi mengenal perjanjian. Tapi ketika Mesias berdiri di depannya mereka, apa problemnya mereka? Perception. Paradigm mereka enggak masuk. Mereka memilih atau mereka memiliki ekspektasi tentang apa Mesias itu. Bahkan kalau toh sesuai dengan Alkitab, mereka berkata tidak sesuai dengan pemikiran kita, kita tolak saja apa yang Alkitab. Seringkali kita memiliki ekspektasi tentang seperti apa gereja seharusnya. Dan ekspektasi itu bisa lebih kuat dari apa yang firman Tuhan katakan biasanya. Nah ini kita mesti rubah. Sumber paradigm kita harusnya adalah apa? Firman Allah. Dia adalah tongkat pengukur. Dia adalah batasan kita. Dia yang harus menjadi hal yang harus menjadi landasan buat kehidupan kita. Ada 4 filter atau 4 persepsi gereja modern sekarang ini. Saya akan sebut dengan cepat. Yang pertama adalah tradisi. Tradisi. Oh, kita sudah melakukannya seperti ini. Dari dulu juga begini kita. Jadi ya udah begini aja. Tradisi memberi stabilitas. Tapi tradisi yang tidak selalu diuji sesuai firman Tuhan bisa menjadi berhala yang halus. Yesus berkata, kamu membatalkan firman Tuhan demi adat istiadat. Oh tapi kita sudah lakukan ini udah lama sekali, dari dulu begini aja. Apakah itu selaras dengan hati Tuhan? Apakah itu maksud Tuhan? Itu kan pertanyaan yang berbeda. Berarti kita harus tahu bahwa tidak selalu bahwa tradisi harus diikuti. Saya juga tidak bilang tidak selalu tradisi harus dibuang. Ada tradisi yang baik. Yang kedua, cepat aja. Bilang dulu, filter yang kedua adalah trauma. Everybody say trauma. Trauma. Sebagian orang sulit masuk dalam komunitas mendalam karena pernah disakiti. Berapa banyak orang yang tidak pergi gereja cuma berkata mereka kecewa terhadap gereja. Menurut penelitian yang dibuat oleh Wolfgang Simpson, generasi muda sekarang tidak anti Yesus, mereka anti gereja. Halo? Oh kita terima Yesus, Yesus baik, gereja enggak. Masih ingat statement yang dikatakan oleh seorang yang sangat terkenal dari India yang bernama Mahatma Gandhi. What did he say about the church? Yesus yang saya tahu, yang saya baca Alkitab, beda dengan Yesus yang kamu katakan buat saya. Yesus kamu sangat, apalah dia pakai bahasa itu. Nggak perlu kita bahas itu. Tapi itu jelas trauma menyebabkan banyak orang filter apapun. Trauma atau kekecewaan itu paling berbahaya. Saya pernah menilai semua hamba Tuhan brengsek. Karena saya pernah kecewa dengan hamba Tuhan. Halo, saudara enggak kali, cuma saya. Tapi itu masalah yang biasa. Trauma bisa mempengaruhi cara Anda menilai apapun. Saya percaya Tuhan tapi saya tidak percaya gereja. Luka yang tidak disembuhkan menjadi filter yang permanen. Filter ini membuat eklesia tidak pernah menjadi tubuh Kristus yang sehat. Karena tubuh selalu butuh keterbukaan. Dia butuh terobosan. Yang ketiga, filter kontrol. Kendali. Kendali itu adalah, dasar kendali adalah ketakutan. Ketakutan sesuatu berlangsung tidak seperti yang kita inginkan. Kita kendalikan. Kita kendalikan sistem, kita kendalikan orang, kita kendalikan banyak hal. Kita kendalikan seluruh dunia.
Kita kendalikan dunia kita. Kita berkata, kalau semua orang bicara nanti kacau. Kalau perempuan yang melayani nanti kacau. Kalau dia yang baru lulus sekolah ke Alkitab yang melayani kacau. Kalau ini yang buat kacau. Kita mengatakan siapapun yang melayani kacau karena kita takut kacau. Padahal yang mungkin kacau kita. Untuk orang yang punya paradigma kayak gini, masih ingat cerita tentang ada seorang cucu yang nakal yang waktu opanya datang ke rumahnya kemudian dia taruh terasi di kumisnya, bisa ceritanya? Ah itu dia. Itu kalau kontrol di situ. Nah, enggak saya lanjutkan, cukup. Kontrol berlebihan. Kontrol berlebihan menghasilkan jemaat yang jadi penonton. Enggak pernah partisipatif. Kontrol yang berlebihan membuat pendetanya sendiri berkhotbah 52 minggu. Kontrol yang berlebihan membuat pendeta tidak bisa mempercayakan pekerjaan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Oke, yang terakhir. Filter yang terakhir, itu filter sukses dunia. Kita terpengaruh dengan sukses dunia. Budaya sukses dunia berkata, lebih besar, lebih baik. Gerejanya lebih besar, kita pindah ke sana yuk. Mereka buang semua komitmen, mereka buang semua kesetiaan, diganti dengan besar, lebih baik. Lebih ramai artinya lebih berhasil. Filter ini kan. Yang terakhir, yang lebih banyak terlihat, lebih signifikan. Makanya pembuat konten jauh lebih banyak daripada orang mempersiapkan khotbah yang berbobot. Ukuran seperti ini bukan indikator utama. Tidak ada urusannya. Tapi kita jatuh pada hal tersebut. Kalau filter yang seperti ini menghambat eklesia bertumbuh, maka kita nanti akan terus memakai filter yang lama. Kita akan membangun event, bukan tubuh, bukan manusia. Event demi event, program demi program, semuanya kita kerjakan. Manusia kita kepinggirkan. Kita akan memproduksi konten bukan karakter. Kita mengejar angka dan bukan kedewasaan. Filter dunia ini membuat kita berbicara tentang partisipasi. Tapi mempertahankan struktur penonton. Bahwa jemaat tetap penonton. Mereka tonton kita melayani. Oke. Kiranya conference ini adalah panggilan untuk metanoia. Panggilan untuk perubahan pola pikir. Panggilan untuk kembali dan kemudian berkata begini. Kami akan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kami akan melihat eklesia seperti apa yang Tuhan mau. Eklesia harus memerintah. Dan tempat pemerintahan eklesia dimulai di pintu gerbang. Tahun ini kami memutuskan untuk memakai slogan ini. Dari altar ke gerbang. Wow. Itu kita putuskan untuk jadi pemahaman kita. Saya berdoa supaya kita betul-betul mengerti bahwa perlu metanoia untuk kembali pada panggilan Tuhan. Yesus tidak mati untuk membawa Anda ke sorga. Yesus mati untuk pemerintahan Allah terjadi melalui Anda di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.